warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam semangat, salam sehat semuanya. Pada siang hari ini kita akan bersama-sama belajar ya, dengan adanya pelatihan soft skill mengenai menggali potensi jati diri pemimpin. Kita bisa tahu ya, calon-calon pemimpin baru di Fakultas Ekonomi. Ya, kegiatan ini nanti akan dinarasumber oleh 3 orang. Adapun narasumber dari pelatihan ini, mereka adalah berasal dari alumni program Bekal Pemimpin yang dilaksanakan oleh United University yang diselenggarakan secara nasional pada tahun 2021. Yang pertama adalah Kakak Rahmawati, yang kedua Kakak Umar Ati, dan yang ketiga Kakak Sarah Usman. Saya persilakan untuk narasumber pertama menyampaikan materi serta pengalamannya di dalam ruang pelatihan ini. Kami persilahkan. Seperti apa sih kapasitas kepemimpinan pribadi ya? Nah, menurut rekan-rekan semua, apakah kamu merasa dunia kita semakin lama ini semakin buruk atau semakin baik? Ini sampah kan ya? 3 jurang sosial, ekologis, dan spiritual. Teknologi informasi komunikasi saat ini juga terjadi peningkatan kan? Materi lebih mudah ya. Jadi sebenarnya ada juga kemajuan yang terjadi di sekitar kita. Tapi ternyata ini ada 2 gambar di bawahnya. Gambar mana yang lebih bagus ya? Yang kiri atau kanan? Kanan. Yang kanan, Bu. Ini apa ya? The Iceberg Illustration. Jadi untuk hari ini saya hanya akan berbagi tentang listening. Menurut rekan-rekan nih, menurut teman-teman, apa sih itu mendengarkan? Menurut saya mendengarkan itu kita menyimak. Jadi kita mendengarkan penjelasannya, kita hanya mendengar, tetapi kita diam dan memikirkan apa yang harus kita kerjakan. Itu menurut saya pribadi. Terima kasih. Oke, terima kasih Kakak Maria. Rekan itu ada 4 level ternyata. Level pertama itu mendengar dari kebiasaan. Level kedua mendengar dari luar. Level ketiga mendengar dari dalam. Level keempat, mendengar dari sumber asal. Apa yang menjadi niatan terdalam dari teman-teman untuk bisa sampai di posisi ini? Dia kelas A, sama-sama angkatan nih, Bu. Dia menceritakan bagaimana proses dia, kedatangan dia bisa kuliah di Unipa begitu, Bu. Cuman dengan waktu yang tidak cukup, kayak saya merasakan bahwa kayak saya di posisi dia begitu, kayak sedih, Bu. Bagaimana perjalanannya bisa sampai bisa kuliah di Unipa, mungkin seperti begitu, Bu. Terima kasih Kak Nurul Hamzah. Kalau di kita tuh biasa ada Power Wush ya Kak Umar ya. Biasa tuh tepuknya Power Wush tuh apa Kak? Coba mungkin Kak Umar yang pimpin Kak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wah, ini berasa nih. Langsung berasa angin dari pampel langsung masuk nih ke kamar aku. Oke. Semoga kesannya juga energinya ya. Thank you. Makasih Kak Umar. Closing statement saya bahwa kita sama-sama belajar. Saya juga masih belajar. Ini proses yang tidak instan, tidak mudah ya. Kuncinya cuma dipraktekkan tadi. Dipraktekkan 3 kata aja yang akan saya titipkan. Buka pikiran, ya, buka hati, dan buka niatan terbaik di dalam diri kita masing-masing. Baik itu untuk diri sendiri, terutama untuk diri sendiri ya. Terus untuk orang lain dan untuk lingkungan kita. Untuk sesi yang kedua akan diisi oleh Kak Umar Ati dengan topik model mental di kampus. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kalau di sini, di sana mungkin sudah sore ya kakak-kakak semua. Ya. Oke, perkenalkan nama saya Umar Atik, biasa dipanggil Umar. Saat ini saya bekerja selaku Learning Facilitator di United University Organization. Rahma ini berjudul Bekal Pemimpin di tahun 2021. Bahwa perbedaan itu yang nantinya akan membentuk alternatif yang mana kita bisa ambil sebagai kesimpulan dari suatu proses gitu.
di exercise kali ini kita juga bisa melihat ya bahwa sudut pandang itu kemungkinan akan juga bisa menentukan jika kita melihat satu objek itu dari satu sisi. Misalnya nih kan, kira-kira menurut teman-teman model mental secara apa ya, asumsi teman-teman tuh apa sih? Silakan coba Kak Asma ya. Silakan boleh. Iya, Kak Umar sebelumnya. Kalau menurut saya pribadi, model mental itu bagaimana cara berpikir kita tentang dunia seperti itu. Terima kasih. Nah, ini yang dinamakan proses encoding. Kenapa sih Kak Sarah itu rajin belajar? Nah, di sininya ada yang dari pilih data sampai update keyakinan. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupakan, Kak. Kalau kita melihat ada berbagai mental model, macam mental kan. Nah, ini bagaimana kita bisa menjadi bagian sebuah sistem, misalnya dari subsistem ini, supaya kita bisa lebih sadar ataupun aware terhadap bagaimana pengaruh kita, Kak. Terima kasih. Ini kayaknya aku bakalan dapat demo nih ya. Waktu kurang. Kak Rahmawati dengan topik teori U. Silakan Kak Rahma. Terima kasih Kak Nur Laila. Halo semua, selamat sore ya di Papua. Salam kenal. Ya, sore. Makan Barat. Oke, saya share teori U ini bagian dari rangkaian dari materi-materi yang disampaikan oleh Kak Sarah dan Kak Umar. Nah, kepemimpinan yang sukses itu bergantung pada kualitas. Ya, kalau teori U itu pada dasarnya itu meletakkan fondasi bahwa seseorang itu harus berani menerima dan menjawab situasi. Dalam konsep teori itu adalah pikiran terbuka. Kita memang harus mempunyai prinsip-prinsip yang memang untuk menjadi seorang leadership itu adalah siap menjadi pendengar. Kemudian ada prinsip mengkristalkan intensi dan pertanyaan awal. Jadi ini nih yang paling penting itu adalah membentuk tim inti. Kita membangun wadah pembelajaran. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini ada proses untuk teori U. Ada 5 gerakan nih dalam teori U. Yang itu adalah generative conversation atau percakapan yang menumbuhkan. Ini mengungkapkan niatan bersama atau membangun wadah berproses. Tadi ini juga udah sedikit dijelaskan sama Kak Sarah misalnya tentang kapasitas kepemimpinan pribadi. Nah, di kepemimpinan Kak Sarah juga udah jelasin. Kemudian bagaimana awareness, kemudian listening, kita mendengarkan. Kesuburan ladang dalam diri berdampak pada ladang sosial. Kuncinya adalah mendengarkan sebagai alat dan menjadi pemimpin yang disiplin. Pada hari ini. Kemudian saya mau minta dong perwakilan satu orang untuk berbagi cerita dengan kami setelah mengikuti materi-materi yang kami sampaikan apa aja sih? Boleh dong? Bukan orang-orang yang berpikir dengan kita, itu memang agak sulit. Apalagi kalau memang yang kita bentukkan itu ada dua lawan jenis seperti laki-laki dan perempuan, seperti bapak dan ibu yang kita mau rangkul mereka untuk maju, memang agak sulit. Sebelumnya selamat sore, selamat sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Baik, saya sebenarnya apa yang saya mau ceritakan, cuma setelah saya mengamati dan mendengar semua penjelasan dan pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh para narasumber itu, saya pikir sangat luar biasa. Terima kasih Abdul atas ceritanya gitu. Kita juga harus sering latihan journaling gitu. Jadi kita teman-teman mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau misalnya dari materi yang saya sampaikan ada yang kurang berkenan atau kurang puas, nanti bisa tanya ke saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Ya. 3 pemateri telah memaparkan materinya. Sangat menarik ya 3 materi ini. Dan untuk itu kita berikan aplaus dulu untuk ketiga pemateri. Ya. Semoga lain waktu kita bisa berjumpa kembali. Jika memungkinkan, mungkin kita bisa offline ya, seperti Terima kasih.
Makasih semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu. Kalau ada yang berminat, silakan menghubungi